barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Al-usul al-thalathatul usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Ya, kita sudah sebutkan kitab ini kecil tetapi maknanya sangat besar karena membahas masalah yang sangat besar, dan juga sekaligus untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang tidak bertanggung jawab. Supaya kita jelaskan, klarifikasikan melalui tulisan orang yang difitnah, bukan orang-orang yang membenci. Orang benci itu ancak pun buruk je nampak, mani pun baik je taso. Ya kan, la taso no gam ambau junyi. Jadilah sebab itu kita jawab dengan kitab beliau sendiri. Nak jujur lirik nanti ambillah arba'u al-qawaidus sita atau nanti dari kitab tauhidnya. Nak jauh tanya ke nyusul. Yes ya. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Setelah beliau menjelaskan wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 masalah dan mengamalkannya. Nah, ada yang masih ingat? 1, bahwa Allah yang menciptakan. 2, Allah tidak suka disekutukan. Yang ketiga, yang mengaku mengikut Nabi Muhammad SAW wajib hukumnya tidak mencintai orang yang membarengi Allah dan Rasul. Sudah kita jelaskan ya, bahwa benci itu biasa, cinta itu biasa. Saya mencintai orang yang baik dan membenci orang yang buruk. Itu halal saja kan? Orang buat dosa boleh dibenci, alhamdulillah. Tapi boleh dicaci? Nah. Boleh dizalimi? Ya tidak. Nah, tidak ada dosa yang paling besar di dunia ini melebihi dosa kekufuran dan kesyirikan. Oleh sebab itu, orang mencuri aja boleh dibenci, apalagi orang berbuat syirik, apalagi orang kufur. Yang kedua kan kita sudah bilang kemarin, tidak ada orang yang musyrik itu mencintai ahli tauhid. Ya dah. Tidak ada orang kafir mencintai orang beriman. Oh, saling menghormati, sama kita juga. Saling menghormati, saling menjaga, saling toleransi. Itu alhamdulillah tidak perlu diajar lagi. Karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dan terbukti, tidak pun dijalankan Islam di negeri besar Islam nih. Indonesia kan negeri yang muslim terbesar di dunia. Kan tidak berjalan undang Islam itu kan? Secara undang-undang negara kan tidak berjalan dah. Yang berjalan hanya orang Islam saja. Secara pribadi menjalankan Islamnya
Tak berlaku hukum hudud yang berteri tuan sabu itu kan. Ya, dan umat Islam pun masih juga kadang baca-baca pun. Tapi masalah relatif aman dibanding negeri mayoritas non muslim. Alhamdulillah aman. Awak Islam kalau nak tahu dia ajon orang tahu tak juga nak tahu sonora. Tapi dia ajon. Ada yang maju-maju atau tahu. Iya tak? Jangan mau je kalian pun yang pemerintah dunia. Kan aja dia nongkot jadi itu. Awak kau demokrasi kan ya? Apa nanti so sabu aja lah bulianya je kan? Anyway, yo je nyabu keburukan. Uang harus dihormati tapi dicaci atau direndahkan. Inya sabu nak kena wangi, ngelenjang nak wangi. Padahal tak pati wano dihormati kadang kira. Paham ya? Para zu'ama, para ulama, para pemimpin itu harusnya dita'zim, bukan direndahkan. Karena sudah rendah tak berjalan hukum lagi. Hukum tak jalan kacau kita. Ya tak? Leo dah tak berbantah Mak Jaya? Berbantah Mak Jaya Leo dah? Ini tak punya Mak Maya lah. Jalan tak lama dah. Berbantah pemerintah ju ulama. Leo tengok. Leo? Don Leo macam nampak. Jadi pemerintah ju ulama tu mirip dengan ayah jama. Ayah jama tukang masukan, ayah tukang putuin. Wah, ni bini kan. Esok ayah apa nombor senayan esok mau pengaji Tanjung Mutan. Tak isah doh, awak Isra Mi'raj malam tu misal kan. Ini laki. Apa je? Basi tangkau boleh tak? Tapi beri masukan boleh. Ya boleh. Isra Mi'raj lalu zaman Nabi wanya. Nabi dekaunya lalu pok tanggal kini kan itu kan. Akhirnya diputuskan je lelaki masong tak pengaji kata nyumutan. Tapi pay Isra Mi'raj kasitan. Misal tahu saja dibantah je dulu ya. Pay jalan je laki tu. Ini kan pay Isra Mi'raj domanya. Harus nak kaum muslimin dan muslimat kan tak mengklaim Isra Mi'raj kan? Kecualinya klaim Isra Mi'raj dia. Ya bang. Asal jen berbantah. Tapi sudah bekor kenapa ada bangnya. Sudah Isra Mi'raj malam ko musajid tambah sunyi subuhnya kan. Nya lebih ponek Isra malam tadinya nya. Gitu. Akhirnya lama-lama ngaku je laki ni ya tiasan kau nya. Amut dia mengaji malam tadinya. Sudah ngaji subuh tambah apa? Tambah banyaknya. Misalnya, tu misal aja. Jangan masuk hati dah saya. Ini contoh, kan melanggar tibu menurut tuan-tuan ke, menurut orang lain tak kan, menurut tuan-tuan kan melanggar laki ke. Tapi dek laki sebagai pengambil keputusan bini harus walaupun tak ikut tapi tak boleh matar. Kadang-kadang harus ikut hati tak lewat. Kadang-kadang harus ikut hati tak lewat. Tapi lebih masukkan Allah. Lah disabun ke laki jalannya. Tapi kalau sampai manggalebang amak tu, bajabang-jabangnya tu bajabangnya. Maka kalau wopai jua jen pulang jua malam gogok lainnya. Nampak dah ada anak. Kenapa tak kira-kira? Ayah jamak bantah. Tak pernah nampak saya. Dia tak pernah nampak. Syukur antum tu bersyukur. Bahagia kita. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masya Allah. Tak minum kini saya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi membenci dan mencintai memang harus ada. Ya kalau kita membenci yang berdosa boleh. Yang paling berdosa tentu lebih boleh. Cuman boleh kita menzalimi tidak. Boleh mencaci maki juga tidak. Allah juga tidak menganjurkan kita ketika dituntut dirintak ke Nabi untuk melaknat orang-orang kaum musyrikin. Kata Nabi SAW, saya diutus bukan untuk tukang laknat, tapi saya diutus untuk basyiran nazira, pemberi berita gembira dan peringatan. Jelas? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi tidak melaknat kecuali yang diizinkan Allah melaknatnya. Nah selesai itu, ulang kembali, Allah menciptakan
Kedua, Allah tak sudi disekutukan. Yang ketiga, tidak boleh mencintai orang yang menentang Allah. Tidak mungkin. Tulang 3 petang dia ada panjang tu sejam 3 minit suruh lentang tu. Kaum muslimin. Jadi mencintai orang yang dibenci, dimarahi oleh orang yang kita cintai. Mungkin menumpulkan cinta dan benci dalam seseorang, tidak mungkin dah. Awak cinta ke Allah, tapi awak cintai orang yang dibenci oleh, tidak mungkin. Jelas? Tapi ingat, benci tidak boleh membuat kita buta. Sebagaimana cinta tidak boleh membuat kita buta. Kok cinta nengok je lah, jangan cinta buta. Sampai buta lah kan rugi dia lah. Alun dah nampak lah. Nah, jangan sampai buta. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang masuk pada pembahasan yang selanjutnya. Qala rahimahullah taala. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberimu hidayah untuk taat kepadanya. Ini doa. Dia mongilah sabui lah. Kadang doa dapat hidayah mongilah. Kita sasik yang dia ni kan. Nah, sesat tak sesat kita tetap minta hidayah. Ya, tetap hidayah. Kalau dah tidak sesat berarti mempermantapnya. Buktinya setiap solat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Padahal yang solat orang sasik. Orang solat orang sasik. Tidak. Tapi dia kalau wangi dia doang je doang jo. Mana tentu kau wangi dan je doang hidayah ni sama dulu orang sasik je doang lah. Ya, je dapat ninyo makasih. Belakang doang lah, tak masalah nak kan ambil. Ya. Ini mana ada orang tersinggung dia doang dapat hidayah ni. Jangan kenapa boleh di baju orang piti kalau dalam tersinggung ni. Kecil musikin yang dia. Iya nampak nak waswat tu. Di Madinah awak ada contoh nak banyak kan. Tuan kayaknya makanan. Bahan makanan ya juga kan. Wangi kau kecil kuah makan yang kaminya. Subhanallah. Sedia temo ya lah dulu sedia kan. Nah, sedia itu bela ke uang lain tapi wangi tersinggung. Tak ada apa, tak ada sudah bantah je lelaki nak bela dia. Disajukin tak mau. Jadi kadang kalau orang tak mood tu nan masak nan elok pun jadi tak enak. Kecil musikin je kalian dannya. Nyos lambai lah. Lalu tetap apa halu adanya. Nyos lah. Dan juga ada yang mengatakan kecil sasik dan dah. Jadi kita walaupun tidak tersesat tetap butuh doa dapat hidayah untuk dimantapkan. I'lam arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah menunjukimu kepada jalan taat kepadanya. Dengan apa? Dengan taufik untuk senantiasa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di dunia dan akhirat kita. Yaitu istiqamah di atas kebenaran dan jauh daripada kesesatan dan melampaui batas. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah dari hanif. Hanif itu asal maknanya ada al-mailu. Al-mailu maknanya adalah menjauh atau miring dari kesyirikan, artinya menghindari kesyirikan. Jadi agama Nabi Ibrahim dikenal dengan al-hanifiyah. Maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan hanifan muslimah. Ibrahim itu bukan Yahudi agamanya dan bukan pula Nasrani agamanya. Gimana nak jadi Yahudi jadi Nasrani? Yahudi datang setelah Ibrahim. Sama dengan mengatakan sekarang akidah itu dan ini itu akidah Imam Syafi'i. Syafi'i dah dulu bodainya. Lalu dinisbatkan Imam Syafi'i kayaknya lama. Atau bahkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dinisbatkan. Padahal adanya setelah abad ke-4 waktu di awal atau akhir abad ke-3 atau awal abad ke-4. Lalu dinisbatkan itu ke Imam Syafi'i. Terbalik kan? Harusnya akidah itu dinisbatkan ke Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi orang-orang Yahudi mengklaim
Ibrahim agamanya Yahudi. Orang Nasrani mengklaim Ibrahim agamanya Nasrani. Lalu dijawab oleh Allah Ta'ala sendiri. Ini kalau awak jawab bantah juga boleh. Panjang cerita tu. Tak beda ajinya. Ia tu nomor tak Nasrani waktu itu, tapi intinya agama Nasrani Ibrahim dunia. Kan itu bahasa. Ia tu tak ada nama itu di zaman Nabi, tapi intinya itu. Pahamnya tak? Sama orang pertahankan suatu keyakinan kininya. Ikut tak ada zaman Nabi lah. Ia tu nomor tak ada, tapi intinya awak tu inti tu. Kalau belok cerita tu. Yang inti tu pasal lama kan dalam diam. Masuk dulu ke kami buat tantu inti. Kalau tak tantu. Kalau kan tak perlu masuk buat orang, masuk musajid, baca kitab, langsung tantuin intinya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, maka Ibrahim wa Yahudiyan wala Nasriyan walakin kana hanifan muslima. Tapi Ibrahim itu tidak mungkin Yahudi, sebab Yahudi sudah cenderung mensekutukan Allah karena mereka menganggap Uzair anak Allah. Tidak mungkin juga Nasrani sebab Nasrani menjadikan Isa sebagai anak Allah dan mempertuhankannya. Ibrahim tidak mungkin. Maka Allah jawab, walakin kana hanifan. Ibrahim itu hanif. Hanif itu adalah bersih dari syirik. Yahudi Nasrani tidak bersih dari syirik. Makanya Ibrahim tidak mungkin. Muslimah dan Muslim. Jadi kalau seandainya syirik, tidak selamat nama Muslimnya. Kalau orang berbuat menyekutukan Allah, maka Islamnya tidak selamat. Sebab apa? Sebab orang Muslim itu tidak boleh menyekutukan Allah, sebab masuk Islamnya dengan asyhadu alla ilaha illallah, yaitu menafikan seluruh sekutu bagi Allah SWT. Kalau tidak berarti rusak syahadatnya. Kalau dia tidak bertauhid, makanya hanifan muslimah. Tambah lagi, wa ma kana minal musyrikin. Dia bukan orang termasuk orang syirik, musyrik. Jadi Ibrahim agamanya disebut hanifiyah. Agama Ibrahim itu hanifiyah. Nah, apa intinya hanifiyah itu? Kata Syekh, an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Yang dimaksud dengan al-hanifiyah yaitu jalannya agama Ibrahim alaihissalam, bahkan seluruh nabi dan rasul. Bahkan seluruh nabi dan rasul. Kenapa disebutkan Ibrahim? Karena Ibrahim itu abul anbiya, bapaknya para nabi. Para nabi itu ya setelah Nabi Nuh, setelah Nabi sejak Nabi Ibrahim, kalau tidak ada keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak, kalau tidak dari keturunan Ismail, yang Ishak lebih banyak, maka disebut dengan abul anbiya. Yang kedua, untuk menjernihkan klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi, termasuk kaum musyrikin Makkah yang mengklaim Ibrahim sebagai ikutan mereka, maka perlu dijelaskan bagaimana hanifiyahnya Ibrahim itu. Karena sampai hari ini yang jahiliyah seperti itu, yang ingin menyatakan bahwasannya agama Yahudi, Nasrani, Islam itu sama, karena berinduk kepada Ibrahim. Nah, perlu juga dijelaskan seperti ini. Mana mungkin Yahudi dinisbatkan ke Ibrahim, Allah nafikan itu. Mana mungkin Nasrani dinisbatkan pada Ibrahim, Allah menafikan itu. Mana mungkin musyrikin maka dinisbatkan Ibrahim, karena Allah juga menafikan itu, wa makana minal musyrikin. Jelas? Naam. Ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu kamu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ad-din, agama. Ad-din, kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ad-din itu agama, maksudnya adalah amalan agama itu sendiri. Apa yang diamalkan dalam agama itulah ad-din. Amal nyatanya seperti apa? Jadi amalan nyata kita apa? Lisan, qalb dan anggota tubuh kita. Apa yang diamalkan itulah ad-din.
wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dia yang telah mengutus nabi rasulnya bil huda. Huda petunjuk. Ini terjemahannya. Tafsirnya apa? Al ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang hak. Apa dinil haq itu? Kata Abdullah bin Abbas adalah al-amalus salih. Al-amalus salih itu apa maksudnya? Amal asal baik? Bukan. Karena kalau asal baik langsung soleh, tidak. Tapi adalah seperti dikatakan oleh Fudail bin Iyad, yang amal soleh itu adalah aswabuhu wa akhlasuhu, yang paling benar dan yang paling ikhlas. Ditanya, ma akhlasuhu wa aswabuhu ya Aba Ali? Apa yang maksud dengan yang paling benar dan paling ikhlas itu, ya Abu Ali? Dijawab oleh beliau, akhlasuhu ma kana lillahi wahdah atau ma kana khalisan, yaitu yang ikhlas, yang paling ikhlas itu adalah yang hanya karena Allah. Wa aswabu, yang paling benar, makana ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berdasarkan pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak benar, ikut Rasulullah. Kalau nak ikhlas, hanya karena Allah. Itu baru dia makan amal saleh. Nah, bila amalnya sesuai sunnah tapi tidak ikhlas, tidak saleh. Tidak saleh. Dan bila dia ikhlas tapi tak sesuai, tak berdasarkan sunnah Rasulullah, juga tidak saleh. Innahu amalun ghairu saleh. Jadi ketika Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah SWT selamatkan anaknya Kan'an, dan menuntut, engkau janji dulu ya Allah akan menyelamatkan keluarga aku juga. Kata Nabi SAW, kalau Allah SWT, innahu laysa min ahlik, anakmu tak termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, dia amal yang tidak saleh. Apa sebab? Dia tidak ikhlas beribadah kepada Allah. Dia hanya menyekutukan Allah SWT. Jadi amalan yang tidak saleh tidak ikhlas. Amal yang tidak saleh yaitu tidak berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu saleh itu istilah syar'i, istilah syariat, harus mengacu pada syariat, bukan istilah adat istiadat sehingga mengacu kepada pandangan masyarakat, tidak, tapi pandangan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi, kalau nak ikhlas mesti karena Allah, kalau nak benar mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan jadi terang jadinya kan. Tapi yang satu angka bisa juga gelap bagi. Ya. Iya kan, kata bilang ini amalan Nabi SAW, ini sunnah Nabi SAW. Nanti ujung-ujungnya itu pemahaman antum. Nah, jadi gimana lagi? Awak nunjuk kian diperintah Nabi, kian disetujui dengan Nabi, kian diamalkan Nabi. Itu dibuat ya. Ndaknya syekh kami dah itu paham nanya. Ya, itu pandailah. Ini bahasa Arab je kan. Baik. Apa boleh buat? Yang la joleh pun jadi ndak joleh. Kalau ndak pejal. Ya balik ke tadi, sang Nabi langsung joleh dulu, ndak joleh denang dulu. Sang Nabi langsung menjelaskan dulu, bagi yang ndak mau mengikuti ndak juga jelas. Apalagi kita yang bahasa kita terbatas, kemampuan kita terbatas, retorika terbatas. Nah, alhamdulillah atas segala nikmat hidayah. Mukhlisan lahuddin, inilah makna Hanifiyah. Karena Hanifiyah itu maknanya adalah ma'ilun anis syirk ila tauhid, cenderung kepada tauhid, meninggalkan syirik. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Inilah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia, yaitu beribadah hanya karena Allah. Wa khalaqahum lah, dan untuk itu pula Allah ciptakan mereka. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku.
Berarti beribadah kepada Allah itulah yang dituju. Nah, di mana datang kalimat hanya kepada Allah? Kan pandai-pandai aja untuk menafsirkan, kan Allah bilang hanya kecuali untuk beribadah kepadaku. Di mana dapat kalimat hanya itu, di mana? Jalannya Ustaz, kan terjemahan adalah aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di mana dapat kalimat hanya itu? Pandai-pandai yang Wahabi aja. Hah? Enggak. Kita dengarkan seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kenalnya? Hah? Enggak mau makan Pak Abbas doh. Ya, dia makan Pak Abbas yang dikatinitan bin Abbas buat dia. Nah, itu orang Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Qusay Ibn Kilab. Tahu. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkata Ibnu Abbas, kullu mawdhi'in fil Qur'ani u'budullah, setiap tempat dalam Al-Qur'an yang terdapat u'budullah, beribadahlah kepada Allah, fa ma'nahu wahidullah, maknanya adalah tauhidkan Allah. Jelas? Jelas? Apa jelas? Setiap kalimat beribadahlah kepada Allah dalam Al-Quran, misalnya ya ayuhan nasu ubudu rabbakum wa ma umiru illa liya'budullaha wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan seterusnya. Setiap kalimat perintah ibadah dalam Al-Quran maknanya adalah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini siapa tadi? Ibnu Abbas. Sebab apa? Kalau beribadah tanpa tauhid, orang-orang musyrikin Makkah beribadah pada Allah. Iya enggak? Orang-orang musyrikin Makkah, ada enggak mereka menyebut nama Allah? Ada enggak mereka berdoa pada Allah? Hah? Siapa nyebut? Quran. Iya, Quran nyebut. Mereka beribadah pada Allah. Buktinya Ka'bah mereka hormati. Coba bayang tuan-tuan ketika terjadi Ka'bah untuh, terkenalnya. Tidak ada itu tuh. Tidak ada nyebur. Nah, umur Nabi sekitar 35 tahun waktu itu dilanda banjir bandang untuk Ka'bah. Apa coba bayangkan? Orang-orang itu bersepakat untuk menyumbang membangun kembali. Tapi karena yang dibangun ini rumah Allah, rumah yang suci, kan itu ya, rumah yang suci. Mereka syaratkan harta yang disumbangkan mesti pula suci. Maka mereka umumkan tidak boleh hasil riba. Berarti tentu dia riba tidak halalnya. Tak apa buat je. Tidak makan riba, tidak makan duk racunya. Kita lah maksudnya. Tidak boleh hasil merampas. Tentu dia mosong merampas merampok haram. Tentu tak mungkin, tak tau. Punya awak, tak punya awak diambil, tak berasa. Habis ada uangnya. Tapi apa dibuat aja? Nah itu loh profesin bisanya jo. Kan itu napiknya nelayan tak isa dah. Melamar ke kantor ikut tulak jo, kantor ikut tulak jo, melamar ke mintu tulak jo. Tak jo jo tanyong nanya. Akhirnya terpaksa dia silo. Siapa punya calon mintu ini. Nasallallahu salamatan afiyah. Dibuat jo. Tidak boleh hasil judi. Tentu dia judi haram dan nang do. Lain. Tu apa dia judi je? Hanya lama tu dapat nomor dunianya kan? Lama dapat nomor do.
non tak dapat non kamak je kan. Boleh tak boleh hasil PSK. PSK dah apa Pak Wali? Nauzubillah ya, lokalisasi. Tak boleh hasil PSK, pekerja titik-titik komersial berzina. Yang tak jual tak labik dia. Padahal mereka melegalkannya. Asal adanya bendera depan rumah berarti legal. Kalau ada sempat non nak mopong dirazia oleh Satpol PP. Non manogang tu. Jadi non modun kena tangkok. Non modun kena tangkok nam. Sebab melanggar hak asasi manusia. Tapi mereka tahu tak boleh hasil itu. Dan tidak boleh hasil pedukunan. Padahal mereka rata-rata adalah dukun bomo godang. Khususnya kepala pulau suku waktu itu. Tapi tak boleh hasil berdukun. Tentu deh, lain. Tapi buat je. Hanya uang lah langsung percaya. Jelas ya? Kenapa mereka lakukan itu? Mereka tahu Allah tak menerima kecuali yang baik. Kalau hanya sekadar beribadah pada Allah, orang-orang itu tidak ada meninggalkan Allah. Yang mereka lakukan adalah mencampurkan hak Allah dengan hak yang lain, atau lebih tepatnya memberikan sebagian hak Allah kepada yang selain Allah. Itu yang nak dibersihkan oleh para nabi dan rasul. Azanlah dulu ya. Sudah tulis sanang lawak sudah.
Salat. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani liyuwahhidun. Seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ahli tafsir terbesar sepanjang sejarah, yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibadah, apa makna ibadah itu? Itu dari bahasa Arab. Abadah ya'budu. Al-ibadatu, kaum muslimin dan muslimat, dalam menurut bahasa itu maknanya adalah al-khudu' wa tadhallul, tunduk dan menghinakan diri. Tunduk dan menghinakan diri. Jadi kita tidak bisa menghinakan diri kecuali kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Kepada selainnya tidak boleh. Menghinakan diri hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau merendahkan diri tidak apa-apa, tapi menghinakan diri. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, seperti perkataan mereka, tariqun mu'abbad, jalan yang mu'abbad. Dalam bahasa Arab maknanya adalah muzallal, yang dihinakan, artinya diinjak-injak. Jalan kan dipijak, ada jalan tidak dipijak, ada jalan tidak dipijak, tidak ada kan? Kalau dipijak berarti dihina namu. Makanya tariqun mu'abbad, kalimat mu'abbad itu aslinya dihinakan. Dulu tu bantau atau kenek tu kanang lah. Tulin nama ayah wa solaiko nama ayahnya solaitan. Sapun baga inyo mijak nama ayah dulu. Ya, memijak namanya tak boleh, apa mijak iyo. Nama saya tak boleh dipijak. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya tak boleh dihinakan diri kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah sebabnya ulama atau Allah dan Rasul melarang kita rukuk dan sujud kepada hamba, kepada makhluk. Tak boleh rukuk dan sujud, karena rukuk dan sujud itu maknanya adalah merendahkan diri atau menghinakan diri. Kita diciptakan Allah sebagai makhluk yang sama. Makhluk yang sama, lalu diberikan seseorang kedudukan bukan untuk merendahkan, tapi adalah untuk dihormati. Karena menghormati tidak mengharuskan merendahkan orang yang menghormati. Tidak harus membuat rendah dan hina orang yang menghormati. Dan itu hanya boleh diberikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Jadi kemudian Syekh mengatakan wa a'zamu ma amara Allahu bihi tauhid. Perkara terbesar yang Allah perintahkan adalah at-tauhid, yaitu tauhid. Makanya ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, rukun Islam pertama itu adalah asyhadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Bila rukun ini tidak diucapkan, sepakat ulama mengatakan keluar dari atau tidak masuk Islam. Jadi harus diucapkan. Kalau tidak, kalau diucapkan tetapi tidak diyakini, maka juga tidak sah Islamnya, walaupun secara zahir dihukum Islam. Hukum zahirnya hukum Islam. Nikahnya disahkan, meninggal disalatkan, dikuburkan di kuburan orang Islam, tapi hakikatnya dia munafik. Hakikatnya dia munafik karena dia bersyahadat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, rusak syahadat, rusak tauhid ini, walaupun kalimat itu diucapkan, tapi dalam keyakinan bercampur dengan syirik. Walaupun diucapkan setiap hari, setiap detik, tetapi ucapan itu tidak bermanfaat. Karena apa? Karena tidak murni karena
Allah tabaraka wa taala. Nah, ini sebesar-besar. Kepadanya bergantung seluruh amal. Gantungnya 10 amal. Dan kepadanya pula tergantung masuk atau tidaknya kita ke surga. Jadi amalan sebesar apapun tanpa kalimat tauhid ini tak akan berguna sedikit pun. Ya tuan-tuan, ada enggak yang siap kasih makan orang dengan menyembelih 100 ekor kerbau setiap tahun? Hah? 100 ekor tiap tahun? Saksiku sampai 7 aja lah. Lepuannya mengelumbung kan. Kan dia tak kayu kira, tak umur banyak. Kan dia tak kayu. Nah, apalagi ini 1000 ekor setiap tahun di musim haji. Sampai-sampai ngambil makanan tu sistemnya drive thru. Diambil dari kendaraan. Uangnya untuk sondok jalan. Dari kodo jalan. Saking tingginya kancah yang disiapkan. Oleh siapa? Abdullah bin Jud'an. Tetapi ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, hal yanfa'uhu zalika ya Rasulullah di akhirat? Bermanfaat tak itu baginya di akhirat? Kata Rasulullah SAW, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Apa sebab? Li'annahu lam yaqul yawman rabbi ighfirli yawmaddin. Tak pernah mengatakan ya Rabbi ampuni dosaku di hari kiamat. Tak pernah dia berdoa minta diampuni dosa, karena dia itu berbuat bukan karena Allah, tapi karena ingin dapat nama. Ini payah tuan-tuan. Kalau nak cari nama, lah dapat dia dunia, di akhirat dah dapat. Sini beratnya. Makanya tauhid ini menjadi puncak segalanya. Kalau dalam istilah sebagian orang ini kata namanya nomor registrasi masuk surga. Orang kalau tidak ada nomor registrasi, tidak terdaftar, walaupun rajin belajar, ikut ujian tinggi nilai, ijazah tidak keluar. Apa sebab? Hah? Bawa pengalun nyampe kewatulin nomor registrasi atau nomor induk mahasiswa, nomor induk apa deh? Jadi kalau ada nomor induk tu, kalau ijazah, kalau ijazah bisa masuk aja, hah? Nah, jadi oleh sebab itu, tidak ada gunanya kalau tidak ada kalimat ini, ya harus diucapkan, diyakini dan dilaksanakan konsekuensinya. Konsekuensi utamanya adalah meninggalkan syirik. Apa makna at-tauhid itu? Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu hanya mengesahkan Allah dengan beribadah hanya kepadanya. Karena kalimat tauhid itu maknanya adalah wahada yuwahidu tauhidan, maknanya ja'alahu wahidan atau wahidan, menjadikannya hanya satu-satunya. Artinya tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada yang lain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama, dia tauhid itu terbagi 3. Bukan Tuhan terbagi 3 nih. Ya, sebagian masya Allah ya orang-orang yang gimana ya, karena kebencian jadi tidak bisa mencerna. Kau nak cerna, dong kamu. Ya, ketika nyabut tauhid bagi 3 yang lah tutup telinga. Kan tutup telinga dia. Hati-hati jangan dengarkan itu Wahabi. Tutup telinga dia. Sono ada orang dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diwanti-wanti atau diprovokasi oleh orang Quraisy, Muhammad ndak aman leh. Injolah jadi tukang sihir. Tu apa cara tutup telinga. Mana nutup telinga ndak abinan sabui dia Nabi tu dah. Tu kamu bolehkan ngarati. Tu pulang apa komentar? Kalau pulang apa komentar? Lainnya dah ngorenya dari orang tukang bisiong tadi dah ngoreh. Paham jadinya? Ndak nanti Nabi sampai dia ada dari tukang bisiong dia gawat cuma karunya.
bahaya tu kaji Wahabi dunia. Apa itu? Tak bagi Tuhan dia tiga Tuhan nang dunia. Tuhan rububiyah, Tuhan uluhiyah, Tuhan asma wa sifatnya. Yang tak dongan dia dah. Kan dongan dia sebelum tutup telinga tadi kan? Kayak itu tahu kau dia? Itu kalau di Facebook tu. Di status. Kalau itu di komentar zaman dulu bawa pulang dia bawa ke syair ke. Bawa ke daerah pulang. Ketika noledon dia nyele badongan Muhammad ni cu. Iya tu ndak dongan dah nya. Tu di mana dapat komentar tu? Nya nak mokar kan tantulah dia nya. Ulama-ulama sodo mokarnya. Ulama mana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Kan dia anggap ahli agama tu di zaman itu. Di zaman itu. Mereka lah tukang bisik Allah. Mereka tukang bisikan. Jadi yang didengarnya dari provokator, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Kini yang didengar dari para provokator, bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Tak dengar penjelasan dia dah. Lah tutui telinga. Lah tuli nampak dia. Hitam kon yang Wahabi. Hitam kon yang pun di masalah dia. Hitam bibiu lah tak apa sabuk dia. Hitam kon yang sabuk ria dia. Hitam bibiu tak sabuk ria dia. Padahal mana nan ria? Hitam bibiu tu hitam kon yang. Hitam bibiu dapat uang lah. Bunyi kan? Jadi ya? Bahasa sabuk lah leh. Pria punya selera. Salat tak sabuk dong punya selera. Kada ada iklan dah. Mana ria kecil. Jadi subhanallah kaum muslimin. Jadi ndak dongon daerah sudah itu komentar. Itu masalahnya. Jadi tauhidur rububiyah mentauhidkan Allah pada penciptaan, dia sendiri yang mencipta. Tauhidul uluhiyah mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu di mana datang? Mosong tiga Tuhan tu kan Allah je punya. Nah, yang ketiga tauhidul asma'i was sifat, mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Jelas ya? Itu ketika buyanya nyabuin ngosong tak bagi ampek tauhid tu, gangguannya ndak Tuhan ampek sendiri. Sama kaum muslimin dan muslimat. Jelas sebab itu kiasnya seperti tadi analoginya. Jadi didongkan uang dia membisyong, menghasut, sudah itu tutui telinga. Ya, logat telinga sudah itu komentar puluh dia gawat dia mokar kininya. Jadi itu biasa mereka pulang kampung tu. Apa itu? Tidak aman lah. Laduh pengacau di situ. Siapa nama? Muhammad. Muhammad Al-Amin dulu yang nangis. Iya. Tu apa dia apa? Jadi acuan apa nya? Ada rendangan nanya. Nyale tagang deh nang situ ulama-ulama situ tagang dan deh. Tagang dan mendangan deh nya. Nya wahyu tu nya. Itu menolai Allah inginkan hidayah baginya. So sampai so dan dangan dulunya dan dangan. Seperti Amr bin Tufail diingat dia nang pertamanya kan. Ni kepala sukunya tu disambui lah di kepala suku. Pejabat-pejabat tu pejabat lah nyambui kan. Amr wang abangnya apa bahaya makan tapi kalian hebat makan dia nak tampil dekat mirongnya bahayanya akhirnya tu apa cara tutui telinga jangan sampai dango kalau dango ya payahnya akhirnya waktu tutui telinga cuman dia Allah ingin hidayah baginya berjalan tak dango apa-apa cara dia condopo lah kalau tak mau dango tak akan masuk. Secara dia apalah, secerdas apapun, kalau tidak mendengarkan dengan seksama takkan masuk hidayah. Maka cerdas tak menjamin dapat hidayah. Hidayah itu dongon, pahami dan ikuti. Akhirnya dicampang dia, tutup telinga. Allah takdirkanlah wasul, Nabi sedang ngaji, baca Quran. Langsung sampai ikut dah iyo macam tu orangnya. Sama tu buat tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan ikut sana nak ciri sonohana. Lapu ngaji tak semua macam ni ko orangnya. Kasan lama kajisan Quran, hadis, perkataan sahabat lama san kaji.
Dia tepat pun nak ngajinya kan. Nya ulama tetapi madu-adunya ya. Tak sesalang Abu Jahal lah kena salang dulu. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, itu ibadah kepada Allah SWT yang harus diikhlaskan. Wa 'azzamu ma naha anhu syirku. Sebagaimana yang terbesar yang diperintahkan Allah adalah tauhid, dan yang terbesar yang dilarang Allah adalah lawan tauhid, yaitu syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu berdoa kepada selain Allah bersama berdoa kepada Allah. Apa itu sabu ide syekh? Apa ndak sabu idenya mengangkat tuhan-tuhan selain Allah? Ya, ada pencipta selain Allah. Itu tidak akan terjadi lah. Kalau di agama yang samawi tak akan terjadi. Yang purna datang. Karena secara akal tidak mungkin pencipta itu lebih dari satu. Tidak mungkin. Iya sah? Kalau mungkin salobio satu, kacau alamnya. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Andainya ada tuan-tuan selain Allah pasti rusak bumi ini. Sang awaknya 2 RT aman, 2 kepala desa aman, dah aman dah. Harus seorang. Nah, harus satu. Apalagi bumi dengan sistemnya yang indah ini. Kalau tidak nanti bantahnya, ya nyensang, lapui lama tu air di timur tabi, tabi dari barat. Alun kini orang tu lejinya kan, esok kiamat tinya, capeknya lah kiamatnya lambek bonolnya banyak orang dosa bumi, akhirnya kacau. Makanya tidak mungkin secara akal, tidak mungkin. Hanya orang-orang yang betul-betul sesat sekali yang bisa mengatakan lebih dari mana datangnya syirik awal pertama, seperti yang disebutkan oleh Ibn Abbas juga, antara Nabi Adam AS dengan Nabi Nuh, manusia dalam keadaan bertauhid, tidak ada syirik. Diperkirakan sekitar 1200 tahun atau 2000 tahun. Lalu datang syaitan. Itulah syaitan itu datang. Syaitan datang bertanduk datang. Kalau tanduk datang tak cayo dah, tentu langsung setan. Datangnya pakai sorban, pakai janggut, ya, pakai sorban, pakai janggut, ya. Pokok tampilannya syekh kebir, ya. Tampilannya pasti meyakinkan. Kalau uang laba-labio gaya, kadang-kadang tu ada tujuan tertentunya. Kalau gaya membisikkan ke mereka, kalian ni ahli maksiat, padahal nenek moyang kalian orang-orang soleh. Tidak singgung dia masalah tauhid dan singgung dia masalah maksiat. Seolah-olah maksiat itu lebih besar daripada syirik. Pajudi ko jo kaliannya, narkoba ko jo kaliannya. Ini digiringnya nanti dengan rasa, karena memang yang namanya maksiat yang nyata itu semua jiwa kita membencinya. Wang pancilok pasti tidak suka. Non pancilok juga tidak suka dicilok barang, kan ya? Betul tak? Wang pancilok suka dicilok barangnya, kan tidak suka. Uang pangicu, mau dikicu? Uang pengicu, coba buat kicuan sekali. Abiu ada penjahat, mau dirampok. Orang yang berzina mau ndak keluarganya dizinai? Ndak mau. Pasti ndak mau. Kecuali ndak ada akal sekali lah. Itulah lain tu lah. Sama juga. Dan apa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Sudah itu sudah, pasti orang dengan maksiat pasti akan cepat menangkap. Jangan korupsi, jangan itu. Tapi kalau masalah tauhid, ya kalau ditegur mereka itu akan apa namanya susah. Maka masuklah iblis dari sini, maksiat. Apa cara? Buat gambar orang-orang saleh itu di tempat-tempat mereka biasa berkumpul. Di mana mereka orang saleh kumpul biasa? Di surau deh, di surau jadi musajid. Dibuatlah gambar-gambar tempat mereka biasa berkumpul, sehingga ketika kalian masuk berdosa, baik kian. Oh iya, wali, nah, kan itu wali kutub, wali majrub sebagainya, sehingga lahirlah 5 wali terkenal waktu itu. Bukan Wad, Suwa, Ya'uq, Nasr, wa Yaghuth. Di masa Nabi Nuh, awal syirik terjadi. 5 nama orang saleh jadi nominasi jadi wali. Itu mulai. Setelah itu habis generasi tadi, ilmu semakin tidak ada. Kan pakai perasaan lagi. Datang lagi syekh tadi dia, syekh iblis tadi datang lagi. Apa dia banyak gambar di dompet kalian gonya. Tentu jawaban mereka sesuai dengan yang diterima dari nenek moyang sebelumnya. Iko orang-orang saleh. Dengan melihat wajah mereka, kami jadi ingat pada Allah. Kuang maksiat deh, kuang maksiat. Iko tak jaga maksiat apa? Mungkin kalian salah temu. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang hebat. Sebab orang hebat kan iya ya. Bosawin kelebihan deh. Iko non sahang kau dulu bisa tak makan 3 hari 3 malam deh. Nanika nyalam dari ti sampai ke tak bulu. Misal. Nyecit awak kan suka cerita aneh-aneh kan ya. Kalau tidak berilmu suka cerita aneh-aneh. Iya. Nyesek mana tentu. Dan kayaknya sezaman je nak ke sononya. Tapi dan bisa hidup lama. Mereka copek mati. Cayo jora. Cayonya tak berilmu lah. Ngaku Khadir, cayo je tu. Nabi Khadir ni. Misal ni. Padahal Nabi Khadir Allah lahir waktu itu dulu. Cayo je nak dulunya. Dia tak berilmu. Ini percaya. Lalu gimana? Jadi kalian kalau nak minta, kalian pendosa, tidak mungkin langsung ke mereka. Maka mintalah melalui perantara mereka. Tawassul dengan wali. Ini langkah kedua. Yang disebutkan oleh Ibn Abbas dalam tafsir yang diriwayatkan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya. Lah habislah generasi itu bau tawassul bau. Walun berdoa kepada mereka lah. Baru minta kepada Allah melalui mereka. Habis pula generasi itu datang beliau Buya tadi dia. Kan tak wasu-wasu nanggara. Ya kan? Generasi kan lebih generasi non dahulu. Dah temur macam itu dah. Mosong mereka orang-orang mulia. Kalau nak berdoa, awak orang berdosa nak mungkin langsung ta'ala aja. Tahu tak ada kalian nak bosok bertemu dengan pemimpin raja, bisa langsung kita yang uang apalagi sedang dicari bulu kan tertuduh iya, atau pernah buat kesalahan pelanggaran pidana misalnya, itu bisa langsung bosok. Nah, mungkin pasti harus melalui orang-orang dekatnya. Terbayangnya awak nak minta sesuatu ke bupati, payah tu bosok bupati tu. Iya. Kan harus buat janji dulu. Kadang lah berjanji tak jadi tiba kira. Nya ndak amun ikan apa awak tu kira. Jadi dia ndak amun buat proposal itu tu. Nah. Sebab dia bupati dulu. Hawanya ustaz dia ndak buat proposal gitu. Alhamdulillah pokini bos awak pak sudah.
Kalau tu jadi bupati sama buat sendiri kan. Ini kalau pasti buatnya, dapatnya, buat dah. Tapi kalau ndak juluk-juluk aja, tatal kita tangkai tu bayar dah. Tatal tangkai, juluk ndak amuk, umban ndak lamuk. Akhirnya puasa aja ni. Jadi kaum muslimin yang bersama dirahmati Allah. Jadi berdasarkan kias tadi, analogi tadi, mereka karena tidak berilmu masuk juga. Makanya retorika di saat pada orang-orang tidak berilmu sangat masuk. Ya, bersabun haji dalam sampai ke haji runyanya. Aku jawabnya awak nak ngaji lah. Kan ya? Tapi kalau wala ngaji tu sabun nak sampai ke haji nak mula ngaji lek hajinya. Kan itu nyok lah. Buka kaji, buka buku dulu ya. Tapi kalau nak pernah ngaji, terus aku. Iya dia. Kan sabun dah walau sampai ke haji, terus aku. Tapi kalau nak ngaji, abang aku tak adalah sampai kajiannya. Nah itu tak boleh orang kita jawab kan mereka tak akhirnya tak itu dah. Mereka ni orang-orang yang dikeramatkan, mereka bisa mewakili Allah untuk mengabulkan permintaan. Nah disitulah mulai mereka menyembah berhala-berhala itu. Bansu-bansu mulai tak boleh langsung dah. Halus mulai dulu berdoa melalui mereka. Tak pede berdoa langsung. Padahal Allah dalam ayat-ayatnya, Rasul dalam sunnah-sunnahnya menyuruh awak berdoa langsung ke Allah Ta'ala. Atau minta didoakan orang yang masih hidup. Dan dilarang berdoa kepada selain Allah. Jangan. Makanya ngaji mu kalau tak ngaji dah beres ya. Datang sesuatu tak kecoh. Nah, tak kecoh apalagi pandai retorika kan. Tak kecoh di tarang juga no. Tak kecoh di tarang ialah tahu orang bono tak jobe dah wana. Apa sebab? Nyawa tak nampak dah. Macam itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi yang terbesar yang dilarang adalah syirik. Makanya jalan-jalan menuju ke situ harus ditutup rapat. Makanya Nabi larang kubuan jen ditengginnya, kubuan jen dibangun, kubuan jen dituli. Ini masuk situ rumah, oncak tulisan pun lainnya, oncak tulisan pun lain lah jadi wali lah langsung bagi yang tak berilmu. Sudah itu mau di kubuan do, nampaknya lalu malam dek ketakutan kan tak sampai nengok dah, apalagi di kampung. Kan haji takut di kuburan dulu kan, kini masih juga. Nah itu dia. Kalau di situ tak ada aku takut ke kuburan saya. Orang ziarah kubur lah malam situ ke. Nah, tak ada aku takut kuburan. Ke awak memang takut. Dek kan pek capek lain. Songko dek mak basuk kuburan Dr. Dasman dunia. Monon setuju itu wali loh. Mon tak setuju kena azab lu kena bakau ni. Adik banyak nan cahaya dongeng leh, akhirnya bersabui wali. Nampak asuk. Siapa nengok ustaz itu, ustaz ketakutan lah yang nanya kereta jadi. Kasan uang maun, kasan bang. Nyelah dokek Ramadan berusia kubu. Nah, jadi akhirnya jadi cerita macam-macam. Kadang seorang deh. Kasan uang balik seorang san. Nya kuburan tapi tabiang. Tantu bagaimana? Iya dah. Sangko dia mak pesta di kuburan. Allah Ustaz. Jadi itulah sebabnya. Itulah pentingnya kita berilmu supaya tidak mudah Kau ndak tu dia makanya. Kau ndak berilmu di ekonomi. Ketika dulu ada bisnis speed line nama. Kanangnya banyak macam-macam elemen dulu lah. Setor 2 juta. Seminggu situ kalau dari rekening 4 juta. Mat, seminggu gaji adalah 1 juta muati sebulan je kan? Ya kan? Gini dapat seminggu 2 juta. So lagi minjam piti ke oli lah kan? Minjam piti 5 juta saja. Capek naik di sekonya. Baik Allah masuk 5 juta tambah 3 juta dari 8 kan? Kalau mau boleh. Sampai semangat jual. Bermasuk Allah boleh lihat tak pinjam lu piti kenya leh. Juga kalau bini haji dulu pinjam lu je kan. Nah, berpinjam lu lah kumpul 35 juta.
Ada hebat orang tu kalau 50 dalam 2 bulan dapat berapa? Dapat 25 juta untung. Siapa nak tertarik? Sanden kodok nang mambo mah itu. Set mulanya ugi adanya. Wanya dan ngajin cayo. Lek cayo itu. Kasan dak lama sudah itu. Banyak tu tang dalam. Kan ya? Ada kono sikah. Banyak ustaz banyak kanai. Ustaz banyak kanai. Abi manangi dah. Dia. Nya balabi-labi dia wajib nak cayo. Asal ada cita balabi-labi wajib nak cayo. Nya termasuk kalau dalam ilmu hadis nanti kojo kene pahala nak kene godang. Tu wajib, tu tanda hadis bal. Masuk so selawat 1000 kali bisa wasuju Nabi. Itu tanda duta. Ada lapun selawat di kuburan Nabi tu kami mar belajar hadis. Coba baca hadis tak selawat doh? Enggak dia kalau Nabi tu. Padahal kalau nak buat cerita kan sana wanonya kan. Kan sana buat ceritanya. Nama mah ngicang macam ni ke. Nangis lah kan. Kepayang buat nangis lah. Bojo bawang baik kau kata canda apa? Kalau tisu nang laba bawang tu kan. Tu lesen kamato. Ya, canda lo dak kalau mato sudah itu kah? Kalau tu lah. Dr. Dasman terharu dengan kehadiran Rasulullah SAW. Maka menyebarlah salawat dasmaniyah. Itu dek ngaji di Sa'ad bin Mu'az terkenal masjid Sa'ad bin Mu'az sebagai masjid karamah. Itu kalau nak ngaji begitu. Kalau nak ngaji begitu mudah tertipu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, waktu itu umat karena tak ngaji lagi, tak tahu lagi ilmu, akhirnya datang syekh. Padahal hakikatnya iblis tadi itu. Iblis betulan bertampil dalam bentuk syekh. Kan bisa menjelma-jelmanya. Allah musta'an. Akhirnya disitulah mulai syirik masuk ke tubuh umat manusia. Nah, itu tuh diwarisi turun-temurun. Nyelai menjadi cito legenda kan? Dia jadi legenda. Jalur turun masuk aja tahu dibisik-bisikan setan. Sehingga susah untuk dihilangkan dari umat manusia. Jelas ya? Nyuruh sampir on lejole sosial ya. Ada juga penelitinya bu itu Fir'aun tu imannya lebih kuat dari Jibril. Oh yang ada nyuruhnya. Jadi capek-capek namanya sen Fir'aun dunia kan. Ini capek-capeknya Allah Taala sampai selesai deh. Hanya jenpe capek. Nya apa sebab? Mungkin nak ikut macam itu boleh kan? Allah Ustaz. Jadi nikmat ilmu dan hidayah itu luar biasa kaum muslimin dalam hati Allah. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu berdoa kepada Allah di samping berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah, baik malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau batu atau kuburan atau jin dan minta pertolongan pada mereka. Sodok kan hawa yang dikultuskan orang. Kan nampak dan loket-loket pemilihan legislatif itu kan sawung di loket dia di kayu godang gitu. Entah apa kau sih. Nak leh mana nak dia duduk. Kosan tak duduk. Tak duduk tak duduk. Akhirnya dia mampu buka ke sawung pun jalan. Allah Ustaz. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak menjadi tempat-tempat atau ibadah-ibadah yang dibuat-buat orang setelah itu. Nah, ini semuanya dilarang oleh Allah Tabaraka wa taala. Wa dalil bahwa syirik dosa terbesar adalah firman Allah dalam surah An-Nisa 36, dan bahwasanya tauhid adalah perintah terbesar, yaitu wa'budullaha. Tadi sudah disebutkan Ibnu Abbas menyebut kalimat u'budu maknanya adalah wahidu. Tahu?
tauhidkan Allah. Tauhidkanlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekutukan dia dengan sesuatu. Nah, kalimat wa'budu, kenapa diartikan tauhid? Karena lawan tauhid syirik. Ya kan? Sembah Allah, beribadah pada Allah, jangan sekutukan. Berarti tauhid kan? Karena dilarang menyekutukan, berarti mesti ibadah dengan tauhid. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kedua, ini tanda bahwasanya syirik itu selalu dijadikan lawan ibadah. Itu menandakan bahwa syirik paling banyak terjadi pada ibadah. Syirik banyak terjadi pada ibadah. Maka disitulah pentingnya menghidupkan tauhid al-ibadah atau tauhid uluhiyah. Karena memang di situ banyak penyimpangan terjadi. Baik, sampai sini dulu. Lain manu pada awak ceritanya manu ya. Itu tali masuk tanda lah. Jadi oleh sebab itu kesimpulannya bahwasanya sebesar-besar perintah Allah adalah tauhid, dan sebesar-besar larangan Allah adalah syirik. Maka pelajari tauhid dengan benar, insya Allah paham syirik. Jangan dicampur-campur. Kalau campur-campur nanti itulah payahnya. Makanya metode yang benar itu pelajari yang benar dulu. Tapi kalau nyala campur-campur, akhirnya mau susah untuk dibersihkan. Ya, orang yang sudah meninggalkan sunnah diajak kembali ke sunnah, kasih siapa kalian meninggalkan sunnah, kami tidak meninggalkan sunnah. Karena tidak merasa meninggalkan. Tapi orang yang tahu dan mengerti apa itu sunnah, maka dia akan tahu di mana sunnah itu ditinggalkan. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.